Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan terkait materi konsep dasar akuntansi syariah. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Muhammad Sairi, Alvina Rafiatun Nasihah, Nila Haniatun Nekmah, dan Susi Susanti. Yang pertama terkait prinsip filosofis akuntansi syariah. Prinsip filosofis ini menjadi bagian sangat penting dalam konstruksi akuntansi syariah karena di dalamnya terkandung karakter yang unik yang tidak dapat ditemukan dalam wacana akuntansi modern. Keunikannya itu tuh terletak pada adanya anggapan bahwa akuntansi syariah tidak sekedar instrumen mati yang digunakan untuk kepentingan ekonomi bisnis, tapi juga sebagai instrumen hidup yang dapat membimbing manusia pada hakikat kehidupan yang sebenarnya. Teori akuntansi syariah memberikan guidance tentang bagaimana seharusnya akuntansi syariah dipraktekkan dengan bingkai keimanan, knowledge, dan praktek akuntansi syariah yaitu action akan mampu menstimulasikan terciptanya realitas ekonomi bisnis yang bertauhid. Kemudian terkait konsep dasar teori akuntansi, akuntansi syariah dapat dianggap sebagai sebuah praktik yaitu ilmu pengetahuan yang mencakup aspek filsafat, teori, dan praktek. Konsep dasar merupakan wujud dasar yang mempengaruhi bentuk teori, cara memandang, dan cara mempraktekkan akuntansi dalam dunia ekonomi bisnis. Teori akuntansi memberikan pedoman bagi praktek akuntansi yang benar. Karena teori ini dijadikan pedoman, maka perlu dibangun dengan baik agar tidak mengarah pada praktek yang tidak benar. Untuk itu, penetapan konsep dasar teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan prinsip filosofis itu sendiri secara implisit diturunkan dari konsep keimanan, teori, dan action yang tidak lain adalah berasal dari nilai-nilai tauhid. Berikut merupakan bagian dari struktur hierarkis proses derivasi konsep dasar teori akuntansi syariah. Yang pertama yaitu tauhid dengan membawahi faith, knowledge, and action dan membawahi prinsip filosofis. Terdapat humanis, emancipatoris, transcendental, dan theological. Di bawah dari prinsip filosofis terdapat konsep dasar yang seperti instrumental, socio-economics, critical, justice, all-inclusive, rational, intuitive, ethical, dan holistic welfare. Di bawahnya teori akuntansi syariah, standar akuntansi syariah, dan yang terakhir yaitu praktek akuntansi syariah. Yang selanjutnya yaitu prinsip filosofis dan konsep dasar teori akuntansi syariah. Prinsip filosofis yang pertama yaitu humanis dengan konsep dasar instrumental dan sosio-ekonomik. Prinsip filosofis yang kedua yaitu emansipatoris dengan konsep dasar critical dan justice. Prinsip filosofis yang ketiga yaitu transcendental dengan konsep dasar all-inclusive dan rasional intuitif. Dan yang terakhir prinsip filosofisnya yaitu theological dengan konsep dasar ethical dan holistic welfare. Konsep dasar sosioekonomik mengindikasikan bahwa teori akuntansi syariah tidak membatasi wacana yang dimilikinya pada transaksi-transaksi ekonomi saja, tetapi juga menyangkut transaksi-transaksi sosial. Transaksi sosial meliputi transaksi yang menyangkut aspek sosial, mental, dan spiritual dari sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Prinsip filosofis emansipatoris terdapat konsep dasar critical dan justice. Konsep dasar critical memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah tidak bersifat dogmatis atau eksklusif. Berdasarkan penilaian kritis ini dapat dibangun teori akuntansi yang lebih baik dari sebelumnya. Teori akuntansi modern memiliki kelemahan pada aspek penekanan ekonomi atau material yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan efek pada tersingkirnya atau tertindasnya aspek-aspek non-material atau non-ekonomi. Aspek yang tersingkirkan atau tertindas ini dengan menggunakan konsep dasar kritikal diangkat atau tersingkirkan atau tertindas dengan menggunakan konsep dasar kritikal.
diangkat atau dibebaskan untuk kemudian didudukan dalam posisi yang adil atau justice sebagaimana memposisikan aspek material. Sedangkan prinsip filosofi transendental terdapat konsep dasar all-inclusive dan rasio intuitif. Konsep dasar all-inclusive memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah bersifat terbuka. Artinya, tidak menutup kemungkinan teori akuntansi akan mengadopsi konsep-konsep dari akuntansi modern, sepanjang konsep tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan konsep dasar rasional intuitif mengindikasikan bahwa secara epistemologi konstruksi teori akuntansi syariah memadukan kekuatan rasional dan intuisi manusia. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip filosofi teologi kan terdapat konsep dasar ethical dan holistic welfare. Ethical merupakan konsep dasar yang dihasilkan dari konsekuensi logis keinginan kembali ke Tuhan dalam keadaan tenang dan suci. Konsekuensi dari penggunaan nilai-nilai etika Islam dalam konstruksi akuntansi syariah adalah diakuinya bahwa kesejahteraan yang terjadi salah satu aspek akuntansi syariah tidak terbebas pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga kesejahteraan non-materi. Jadi yang dimaksud kesejahteraan di sini adalah kesejahteraan yang utuh atau holistic welfare. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sinergi oposisi biner, formulasi tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah. Dalam pembahasan kali ini, kita mencoba untuk membahas tujuan dasar, basic objektif dari akuntansi syariah dengan merujuk dan membandingkan konsep yang ada pada entity theory dan enterprise theory. Struktur penulisan dalam pembahasan kali ini dimulai dengan analisis kritis terhadap entity theory yang kemudian dilanjutkan pada enterprise theory. Kemudian, pembahasan ini mendeskripsikan epistemologi oposisi biner yang dijadikan dasar justifikasi untuk memformulisasikan tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah. Pertama yaitu penjelasan mengenai entity theory, unifikasi kekuasaan ekonomi. Konsep entity theory merupakan pengembangan dari konsep proprietary theory. Namun, bila diinterpretasikan secara kritis, khususnya dalam konteks konsep kepemilikan, sebagian besar muatannya tetap berbasiskan aspek-aspek ideologis yang sama dengan konsep proprietary theory. Beberapa aspek ideologis ini dapat diterangkan dengan cara yang pertama, walaupun konsep entity tidak mengekspresikan diri sebagai konsep kepemilikan mutlak. Tetapi, konsep ini tetap melanjutkan proyek sebelumnya yang mengemban semangat perolehan dan akumulasi kekayaan tanpa batas. Kedua, kemutlakan hak kepemilikan tidak terletak pada kekuasaannya untuk merealisasikan kekayaan, tetapi pada terbebasnya kekuasaan tersebut dari etika kemanusiaan. Ketiga, sudut pandang konsep entitas dan dengan kepemilikan memberikan basis rasionalitas baru terhadap orientasi kekayaan tak terbatas, yaitu legitimasi normatif etis dengan bentuk persamaannya itu. Pengaruh rasionalitas terlihat pada tujuan laporan keuangan yang didefinisikan oleh accounting body di Amerika Serikat, yaitu the basic objective of financial statement is to provide information useful for making economic decision. Secara implisit, tujuan di atas merefleksikan kepentingan investor atau stakeholder sebagai prinsipal atas manfaat ekonomi dari apa yang telah diinvestasikan. Laporan keuangan tidak saja memperhatikan investor, tetapi juga kreditor. Jadi, laporan keuangan merupakan instrumen untuk memberikan informasi tentang kinerja manajemen. Selanjutnya yaitu enterprise theory, diverifikasi kekuasaan ekonomi. Diverifikasi kekuasaan ekonomi dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya dikalikan tertentu saja. Oleh karena itu, proprietary theory dan entity theory tidak akan mampu mewadahi kemajemukan masyarakat dan bisnis yang ada saat ini.
Konsep ini memang sangat dekat dengan syariah, namun dari sudut pandang syariah, konsep ini belum mengakui adanya partisipan lain yang secara tidak langsung memberikan kontribusi normal ekonomi. Artinya, konsep ini belum bisa dijadikan sebuah justifikasi bahwa enterprise teori telah menjadi konsep teoritis sekunder syariah sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari indirect participant. Selanjutnya yaitu epistemologi sinergi oposisi biner. Penjelasan tadi secara implisit menunjukkan bahwa pemilik perusahaan dalam proprietary theory dan entity theory merupakan pihak yang sangat penting dan sentral. Sementara enterprise theory berpikir lebih holistik dengan cara mengakui pihak lain selain pemilik perusahaan sebagai pihak yang juga memegang peranan penting bagi kesinambungan hidup perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.